sampah-sampah, posisi duduk yang kurang rapi silakan diatur sedemikian rupa untuk kenyamanan kita saat belajar siang hari ini. Sudah? Ulang lagi. Salam sejahtera bagi kita semua untuk kelas 12 IPA hari ini. Dengan materi kita hari ini kita akan belajar SKI. Untuk terlebih itu Bapak akan mengecek kesiapan dari teman-teman sekalian. Bapak akan mengadakan absensi untuk teman-teman ya. Untuk yang cowok di sini terdapat ada 3 orang. Saya Budi, Alvin, Tadi. Oh, perempuannya 4 orang juga. Kita, Aminatus. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita mengadakan kedua tangan kita, meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas mengenai Islam masuk ke Indonesia. Kalau teman-teman ingat, Islam dibawa oleh salah satunya oleh Wali Songo. Wali Songo artinya apa? Wali Songo adalah wali Allah, orang yang begitu dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi suri tauladan di tanah Jawa khususnya, yaitu di mana peradaban mulainya Islam masuk ke Indonesia itu lebih terkenal di tanah Jawa. Lalu kita mendengar Serambi Mekah. Ada tahu Serambi Mekah di daerah mana? Aceh. Tapi kita lebih tersohor mengenai tokoh-tokoh atau orang-orang yang menyebarkan tersebut adalah Wali Songo yang berada di tanah Jawa. Tadi kan sudah menyebutkan Wali Songo yaitu ada 9. Ada 9 tokoh. Hari ini kita akan hanya membahas mengenai kurang lebih 2 tokoh, yaitu kita akan membahas mengenai biografinya dan metode apa yang mereka gunakan untuk menyebarkan agama Islam. Kita akan membahas mengenai Sunan Kalijaga, yaitu pertama dari biografinya. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1500 Masehi. Nama asli beliau bukanlah Sunan Kalijaga. Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Nama asli beliau adalah Raden Syahid. Syahid mana ini? Raden Syahid. Raden Syahid. Kalau kita ketahui dulunya nih Raden Syahid atau yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga ini, masa kecil beliau ini banyak kita nggak tahu karena kita lihat sudah di kiprahnya di penyebaran Islam, tapi sebenarnya dia adalah pada waktu kecil dia adalah orang yang sangat nakal. Kenapa kok nakal? Nakalnya yaitu adalah dia sengaja mencuri. Dia mencuri barang-barang atau sembako-sembako di gudang-gudang. Ada tahu apa dia mencuri? Sunan Kalijaga mencuri untuk sembako yang dicuri di gudang-gudang tadi, dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dia melihat ketidakadilan masyarakat miskin pada saat itu, di mana masyarakat miskin itu disuruh membayar pajak, membayar upeti. Namun itu hanya berlaku untuk masyarakat miskin, sedangkan untuk konglomerat itu tidak dilakukan untuk membayar pajak. Jadi karena hal itu Sunan Kalijaga membobol-bobol gudang untuk mencari sembako. Dan di suatu ketika yang dibobol oleh Sunan Kalijaga ini adalah gudang dari Sunan Bonang yang akan menjadi cikal bakal gurunya Sunan Kalijaga, dan Sunan Kalijaga akan menjadi muridnya Sunan Bonang pada saat itu. Dan dari yang bernama Raden Syahid itulah menjadi nama Sunan Kalijaga berkat pemberian nama dari Sunan Bonang. Sunan Bonang Kalijaga itu banyak menggunakan metode pendekatan masyarakat. Contohnya adalah menggunakan wayang kulit
dan menggunakan apa ya, witir-witir lagu, di antaranya adalah lagu Lir Ilir. Ada yang bisa kita bareng-bareng yuk nyanyi lagu Lir Ilir? Nah, apa ya, kita bareng-bareng yuk. So, lir ilir, lir ilir, lagu lewat sunire, kaki yoyo yoyo, masuk baru mantek angan, masuk baru mantek angan. Nah, itu salah satu lirik yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga untuk pendekatan beliau kepada masyarakat yang asal mulanya yaitu menggunakan banyak menyembah agama Hindu Buddha. Itu adalah bentuk pendekatan beliau. Nah, jadi Bapak akan bagian kelompok, kurang lebih ada 3 kelompok di sini. Nah, kita mulai kelompoknya karena ini Bapak melihat kita dengan kapasitas kelas ini kita bagi ke 3 kelompok. Jadi Bapak tentukan dari sini tim cowok itu kelompok 1, kemudian dari sini ke sini tim 3. Di sini adalah gambar yang nanti akan dijatuhkan. Nah, dari gambar yang akan dijatuhkan itu kita akan melihat gambar tersebut bagaimana metode Sunan dalam menyebarkan agamanya di daerahnya masing-masing. Silakan. Nah, jadi silakan kerjakan. Di situ ada keterkaitan apa gambar dengan tokoh atau dengan kejadian yang telah kalian lihat. Nanti akan kalian presentasikan berkesinambungan apa tokoh Sunan-Sunan tersebut dengan apa metode penyebarannya. Silakan anak-anak selesaikan terlebih dahulu ya. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, untuk kelompok yang sudah, silakan merapat ke belakang sedikit. Kita berikan space ruang untuk teman-teman yang akan maju ya. Ini kelompok siapa dulu yang maju ini? Oke, kelompok 2 silakan. Apa kesinambungan? Coba kalian analisis. Apa kesinambungan gambar dengan gambar 1 dengan gambar 2? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari Sunan Ampel merupakan salah satu dari wali songo yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya di daerah Surabaya. Ia dikenal karena metode dakwahnya yang adaptif dan ramah, serta mampu mendekatkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Membangun pendidikan pesantren di kampanye ya teman-teman. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Delta sebagai pusat pendidikan Islam, tempat para santri belajar agama dan menjadi dai di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berkata lagi, Sunan Ampel identik dengan pesantren karena Sunan Ampel lah yang pertama kali mendirikan pesantren di tanah Jawa. Silakan kelompok lagi maju. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Sunan Kalijaga. Di mana Sunan Kalijaga ini adalah mempunyai nama kecil yaitu Raden Syahrir. Beliau juga dijuluki dengan Syekh Malaya. Yang mana Sunan Kalijaga ini memiliki sejarahnya menggunakan tradisi kesenian, yaitu menggunakan wayang kulit untuk berdakwah kepada masyarakat. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi lagi. Tadi Sunan Kalijaga itu dipisah dengan dharmanya yang menggunakan wayang kulit. Jadi sudah dapat dianalisis Sunan Kalijaga identik dengan wayang kulit. Silakan kelompok terakhir dan penutup dari pertemuan kita kali ini. Silakan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menganalisis tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan dakwah yang unik dengan memasukkan ajaran Islam dengan budaya lokal, menghormati tradisi dan membangun toleransi antar agama. Sunan Gunung Jati menggunakan gamelan dalam dakwahnya, khususnya gamelan sketen, Paten. Itu Sunan Gunung Jati. Sekian dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah tadi dapat dianalisis bahwa Sunan Gunung Jati identik dengan gamelan. Karena metode dakwah Sunan Gunung Jati yaitu menggunakan gamelan yang mirip dengan Sunan Kalijaga karena sama-sama menggunakan alat musik atau pendekatan yang lebih intens dengan para masyarakat pada zaman tersebut, tempo dulu tersebut. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari teman-teman sekalian. Ini Bapak perjelas mengenai kiprah daripada sunan-sunan terdahulu, sunan-sunan wali Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya, yaitu adalah Sunan Gunung Jati, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan apa lagi? Salah. Yaitu adalah Sunan Ampel yang menggunakan metode pesantren. Jadi ini membuat kelompok-kelompok kecil awal mulanya dan kemudian jadi lembaga, yaitu lembaga yang saat ini kita bukan kita naungi, yang kita rasakan ya, dan kita alami lah, yaitu adalah madrasah yang didirikan adalah pondok pesantren tadi. Ini untuk pembahasan hari ini sudah terpenuhi ya, yaitu mengenai biografi dan metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali-wali terdahulu. Nah, untuk minggu depan, pembahasan minggu depan, anak-anak silakan meresum, merangkum, dan menganalisis juga terkait wali-wali selanjutnya, yaitu ini tugas untuk besok. Tugasnya ditulis tangan saja. Untuk 2 atau 3 paragraf saja, yaitu mengenai Sunan Gresik. Yaitu untuk Sunan Gresik besok dianalisis bagaimana penyebarannya dan biografi dari Sunan Gresik tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Kita akan bertemu di lain waktu. Oleh itu, terima kasih. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.